Oke, selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Sistem Operasi dari kampus Tiki Malang. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada semester ini, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari mata kuliah Sistem Operasi yang akan kita pelajari dalam semester ini. Oke. Nah, mata kuliah ini memiliki kode MI 14KK23A dengan judul Sistem Operasi. Jenjangnya kali ini untuk D3 dengan jurusan Manajemen Informatika dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Nah, pada mata kuliah ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang sistem operasi yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan program-program aplikasi. Juga agar user, pengguna, dapat berinteraksi dengan sistem operasi. Yang pertama dapat meningkatkan kinerja komputer, kemudian konsep dan teknik pada sistem operasi, dan dalam penerapannya pada pengembangan aplikasi-aplikasi lain pada mata kuliah berikutnya. Nah, fungsi dan konsep dari sistem operasi di sini akan dibahas dari sudut pandang penggunaan secara eksternal, user, dan juga perancangan dan implementasi dari sudut pandang internal atau developer. Juga untuk membentuk dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam hal memanfaatkan dan mengembangkan fungsi-fungsi sistem operasi, kemudian dapat menjadi landasan dalam perancangan pengembangan software aplikasi maupun software sistem yang akan dipelajari pada mata kuliah berikutnya. Oke, ini beberapa referensi yang akan kita gunakan pada perkuliahan ini. Ada beberapa buku dan juga Anda dapat mengambil dari referensi pendukung dari internet atau media lainnya. Jadi tidak harus dari buku ini, dari manapun, asalkan Anda bisa mendapatkan referensi sesuai dengan topik bahasan kita, it's okay, tidak masalah ya. Dosen pengampunya saya sendiri, Johan Erika. Anda bisa email saya di johan@stiki.ac.id. Untuk bidang keahlian saya di sistem operasi, jaringan komputer, basis data, dan pemrograman web. Nah, capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan implementasi dari sistem operasi. Yang kedua, memahami konsep dan implementasi dari sistem berkas, karena sistem operasi dan sistem berkas itu berhubungan. Nah, untuk peta mata kuliahnya kurang lebih seperti ini ya. Sistem operasi yang ada di sebelah kiri ini akan kita bahas sebelum UTS ya, meliputi tentang proses, memori, kemudian di proses sendiri ada proses preemptif dan non preemptif dan sebagainya, akan kita pelajari semua sebelum UTS. Nah, untuk sistem berkasnya akan kita pelajari setelah UTS sampai dengan UAS. Di sana kita akan membahas tentang algoritma penjadwalan disk, algoritma metode blocking, dan lain sebagainya. Nah, ini rencana pelaksanaan kuliahnya ya. Minggu pertama kita akan membahas tentang definisi sistem operasi, sejarah, sumber daya perangkat keras dan lunak, peran sistem operasi, dan lain sebagainya. Kemudian minggu berikutnya kita akan bicara tentang konsep dasar di proses, apa itu proses, kita akan belajar di sana. Yang ketiga kita akan mempelajari bahwa ternyata proses perlu di manajemen. Ya, kenapa? Nah, nanti akan ada pertemuan ketiga. Kemudian kita juga akan melihat proses yang real terjadi pada sistem operasi desktop di Windows dan Linux. Pertemuan keempat kita akan belajar tentang algoritma penjadwalannya. Ada dua. Pertemuan keempat kita akan belajar non preemptif. Yang pertemuan kelimanya yang preemptif. Apa itu non preemptif dan preemptif? Nanti kita akan bahas pada pertemuan keempat dan kelima. Tidak terlepas dari memori, kita akan bahas pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Ke-6 kita akan membahas tentang manajemen memori, dan yang ke-7-nya kita akan membahas tentang virtual memory. Ya. Kemudian pada minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester kita akan masuk ke sistem berkas ya, pada pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10 kita akan mempelajari tentang direktori bahasa operasi, ada direktori apa saja, gunanya untuk apa yang ada di dalam direktori tersebut, dan lain sebagainya.
pada pertemuan ke-11 kita akan belajar tentang algoritma penjadwalan disk, mengapa perlu ada algoritmanya. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-11 ya. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan mempelajari media penyimpan tape ya. Mungkin Anda tidak mengenal media tape, tapi media ini cukup populer pada zamannya ya, dan di sana ada satu metode blocking yang perlu kita pelajari. Pada pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang partition table pada sistem operasi desktop ya. Pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang subdirectory di Windows dan Linux. Di sana ada apa saja, subdirectory sistemnya dan lain sebagainya. Pertemuan ke-15 kita akan gunakan untuk review materi dari apa yang sudah kita pelajari selama ini, plus kita akan adakan quiz pada pertemuan ke-15. Dan pada pertemuan ke-16 minggu terakhir kita akan adakan ujian akhir semester dengan jadwal mengikuti dari Biro Administrasi Akademik. Ya. Untuk penilaian sendiri komposisinya seperti ini. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu berbobot 40%, sedangkan tugas dan kuis berbobot 20%. Nah, karena pembelajaran ini kita menggunakan sistem e-learning atau pembelajaran daring ya, maka tugas itu akan ada di setiap pertemuan. Hal ini untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami materi dari yang kita bahas pada pertemuan tersebut. Kalau Anda sudah memahami, saya kira nggak ada masalah untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, untuk media pembelajarannya kita gunakan sistem e-learningnya Sticky dengan nama e-belajar ya. Dan ini kita gunakan sistem yang baru dengan nama e-belajar 3.sticky.ac.id ya. Silakan Anda akses di sana dengan menggunakan username dan password sesuai yang diinfokan kepada Anda ketika perwalian. Oke, bagi yang membutuhkan dalam versi offline, materi-materi ini sudah saya sediakan ya. Anda bisa download dari URL tersebut ya. Ingat URL tersebut case sensitif, artinya huruf K di sini adalah huruf K besar, tidak bisa diganti dengan huruf K kecil. Dan yang ini adalah huruf L, bukan 1 ya. Nah, ini bisa Anda download materi pada perkuliahan ini secara offline. Ini khususnya bagi Anda yang memiliki keterbatasan dalam akses internet. Oke, selamat belajar bersama saya. Jika ada yang tanyakan, silahkan Anda boleh email ke saya di johan@sticky.ac.id. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.